bersama Aufa dan Ulan. Oke, hari ini di PAU ya, podcast Aufa sama Ulan. Tapi karena pertanyaannya, sebenarnya pertanyaan aku banyak ya untuk Mbak Ulan gitu ya. Tapi aku pengen yang simple gitu. Jadi untuk hari ini kita akan ada pertanyaan quick answer. Jadi Aufa akan menyingkir dari frame ya guys. Wadidaw, saya sendiri. Oke. Ya. Kita akan ke pertanyaan pertama ya guys. Nah. Kalian masih bisa dengar suara Aufa karena membahana. Kenapa warna darah pasti merah? Emang merah kan warna darah? Warna darah tuh nggak semuanya merah. Oke. Kenapa? Kenapa kok warnanya merah? Nah, terutama eritrosit ya. Eritrosit itu kan sebagian besar darah kita itu kan sel darah ya, sebagian besar darah kita itu terdiri atas plasma darah atau cairan darah ya. Kemudian untuk sel-selnya terdiri atas kebanyakan itu adalah sel darah merah. Nah, di mana sel darah merah itu kan mengandung yang namanya protein hemoglobin. Nah, hemoglobin. Jadi hem yang terikat dengan protein globin ya. Jadi hem itu adalah suatu protein juga yang dia memiliki 4 subunit ferrum atau besi. Nah, besi itu nanti akan mengikat oksigen. Nah, besi yang berikatan dengan oksigen itu akan menghasilkan warna merah kayak gitu. Seperti itu. Nah, hampir semua vertebrata itu warnanya merah ya, darahnya ya, vertebrata. Yaitu dia mengandung yang namanya hemoglobin. Tapi ada nggak sih yang darah yang tidak mengandung hemoglobin? Ada. Saya pernah belajar. Apa itu? Sel darah putih ya, warnanya putih. Oh, sel darah putih. Sel darah putih warnanya putih juga enggak? Enggak sih, warnanya enggak putih. Loh, kenapa disebut sel darah putih? Warnanya pucat gitu ya. Warnanya pucat karena dia kan merah kan pucat gitu. Enggak merah juga. Bening, susu. Warnanya pucat tapi ya kayak kecoklatan gitu. Oh gitu. Mirip seperti plasma darah. Plasma darah itu kan warnanya kayak coklat kekuning-kuningan gitu loh. Coklat gitu. kuning-kuningan. Tapi enggak merah ya. Tapi enggak merah, tapi dia tersamarkan sama sel darah merah. Kan sel darah merahnya itu kan 90 sekian persen dibandingkan sel darah putih. Itu untuk selnya ya, selnya. Berarti kita anggap aja darah itu ya overall warnanya merah ya. Iya, overall warnanya merah. Tapi tadi kamu bilang ada yang enggak warnanya merah, apa? Ada warnanya tuh nggak merah karena dia tidak mengandung hemoglobin sebagai pengikat oksigen. Apa itu? Tapi hemosianin. Nah, jadi hemosianin itu tidak mengandung besi melainkan mengandung tembaga. Jadi tembaganya digunakan untuk mengikat oksigen. Saat berikatan darahnya akan berwarna biru. Wow, ini kenapa ada istilah darah biru? Nah, itu enggak juga sih. Kalau oke. Berarti kenapa darah yang tadi, sebentar ya, darah yang tadi itu dimiliki oleh siapa aja? Dimiliki oleh golongan moluska. Moluska itu adalah hewan-hewan yang tubuhnya lunak, kayak misalnya bekicot, sotong, cumi-cumi, terus kemudian oktopus atau gurita, kayak gitu-gitu. Oh itu. Oke. Terus ada juga golongan krustase. Krustase itu udang-udangan. Udang-udangan kayak sebangsa kepiting, rajungan, udang, terus lobster, terus kemudian ada juga yuyu. Jadi yuyu itu ternyata darahnya biru guys. Wow, yuyu kangkang darahnya kalau biru. Kalau di masa mereka kayaknya merah ya, tapi ternyata darahnya biru guys. Merahnya itu bukan dari darahnya. Iya, aku tahu ya. Oke, kita lanjut tadi katanya istilah darah biru itu tidak berhubungan sama darah moluska tadi ya. Jadi kenapa ada istilah darah biru? Itu kayaknya untuk istilah sosial ya. Istilah sosial. Tingkatan sosial gitu loh. Di masyarakat. Biru itu lebih tinggi daripada merah? Berarti karena jarang. Lebih tinggi daripada kita dong. Enggak, itu istilah sosial ya, bukan istilah jarang, biologis ya. Karena jarang jadi dianggap longko apa? Jarang ya. Jarang. Akhirnya makanya dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang biasa. Itu zaman dulu ya guys, sekarang udah enggak. Sekarang kita sama ya guys, equal. Oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah kenapa kalau kita mandi lama tangan-tangan kita, terutama jari ya, itu wrinkle ya atau dia keriput? Oh iya. Kenapa tangan sama kaki itu kalau kita mandi lama atau kita berenang bisa wrinkle atau keriput ya? Itu sebenarnya dari para ahli juga belum menemukan konklusi yang paling pas ya. Tapi ada beberapa pendapat gitu ya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama itu karena sebenarnya di permukaan luar kita itu kan ada namanya sel-sel epidermis atau epitel ya, sel epitel. Nah, sel epitelnya itu bertanduk atau berkeratin. Itu sebenarnya tuh fungsinya untuk melindungi supaya sel-sel di bawahnya tuh tidak mudah menguapkan air
juga tidak mudah kepanasan kayak gitu kan. Nah, sel-sel keratin itu ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Nah, sel yang kalau di telapak tangan itu kan tebel kan, otomatis keratinnya kan juga tebel. Nah, ada yang hidup, ada yang mati. Sel keratin yang mati akan mudah menyerap air, sedangkan yang hidup tidak mudah menyerap air, karena sebenarnya kan keratin itu kan anti air kan. Nah, kayak gitu. Makanya akhirnya ada bagian yang mengembang, ada bagian yang mimpes. Akhirnya kan terjadi perbedaan struktur, makanya kayak terkesan seolah-olah kayak wrinkle atau keriput. Itu yang pendapat yang pertama. Terus yang kedua ada juga, jadi pernah ada pasien yang mengalami putus saraf yang ke tangan. Itu dia ternyata kok kalau diselupkan ke air nggak wrinkle lagi gitu. Nah, jadi ternyata ada pengaruh saraf yang namanya saraf otonom. Nah, saraf otonom itu adalah saraf yang bekerja secara tidak sadar tanpa pengaruh sistem saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang. Saraf otonom itu antara lain kerjanya untuk melebarkan sama menyempitkan pembuluh darah. Nah, di seluruh permukaan tubuh kan banyak pembuluh darah. Nah, tangan yang bersentuhan dengan air, utamanya itu air yang suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh, itu kan akan menyempitkan pembuluh darah. Jadi darah itu kalau kena dingin akan menyempit, kalau kena panas akan melebar, kayak gitu. Nah, saat menyempit dia juga akan menarik kulit-kulit di sekitarnya sehingga terjadi wrinkle seperti itu. Ya? Tapi dia kayak lucu ya, maksudnya nggak lurus gitu ya. Jadi si entah pendapat atau pertama atau yang kedua itu berarti kan kalau mimpes itu kan harusnya semua gitu ya, tapi dia bisa ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Iya, karena kan di pembuluh darahnya kan juga tidak sepanjang permukaan ini juga. Jadi dia ada bagian yang gitu. Ada bagian yang dekat permukaan, ada yang jauh dari permukaan gitu kan, pasti kan. Gitu. Makanya dia akhirnya bergelombang dan membuat wrinkle gitu ya. Oke, itu pertanyaan kedua. Oke, ini pertanyaan ketiga ya guys. Jadi aku pernah main-main ke wisata alam atau ke tempat yang pokoknya alam-alam ya, kayak hutan gitu. Terus ngelihat ada pohon tumbang. Nah, pohon tumbang itu kan tadinya dia berdiri terus jatuh tiduran gitu ya. Nah, ketika aku lihat itu ternyata cabang, kan kalau tumbang itu kadang-kadang ada cabang baru yang bisa hidup lagi. Nah, kenapa cabang barunya itu tumbuhnya ke atas, bukan ikutan tiduran? Menarik ya, pertanyaannya menarik banget ya. Jadi misalnya ini tumbuhan ya, tumbuhan itu kan ambruk. Nah, tumbuhan itu salah satu ada hormon yang namanya hormon auksin. Hormon auksin itu diproduksi di pucuk-pucuk tanaman ya, entah itu pucuk utama maupun pucuk cabang. Ya, jadi pucuk. Kemudian auksin itu tugasnya untuk memperpanjang sel-sel atau pembelahan sel, mempercepat pemanjangan sel, gitu kan. Terus dia ditransport dari atas ke bawah atau basi petal. Itu 3 kuncinya ya. Kalau misalnya ini tumbuhan terus dia ambruk begini, maka auksin yang ada di pucuk dia akan diangkut dari atas ke bawah atau basi petal kan. Seret gitu kan. Maka auksin yang sebelah sini akan lebih banyak. Lebih banyak yang di bawah atau mendekati tanah gitu ya? Iya, lebih banyak yang di tanah, yang dekat tanah daripada yang di atas sini kan. Nah, auksin menginduksi pemanjangan sel. Otomatis sel-selnya akan memanjang. Yang sebelah sini cepat pertumbuhannya, yang sebelah sini lambat karena tidak ada auksin yang di sebelah sini. Maka seret dia akan naik ke atas. Gini kan. Nah, kalau udah kayak gini, auksin yang ada di sini dia akan terbagi secara merata, baik ke kiri maupun ke kanan kan, otomatis kan. Makanya selnya pertumbuhannya sama. Kalau udah sama dia akan lurus. Seret. Apakah pasti lurus? Bisa belok-belok juga nggak? Bisa. Biasanya beloknya kemana? Ke hatimu. Nggak tahu ya. Biasanya kan tumbuhan itu akan belok menuju ke arah matahari. Kenapa? Misalnya mataharinya adanya di sana. Ada di sana. Matahari itu sifatnya merusak auksin. Jadi matahari itu menghancurkan auksin malahan. Merusak auksin. Jadi auksin yang diproduksi yang tadinya ke arah sini dan ke arah sini, ya ke bawah. Nanti kalau kena sinar matahari, auksin yang sebelah sini akan rusak, yang sini tidak rusak. Dan jadi dia akan belok ke sana, ke arah sinar matahari. Jadi kunci utamanya adalah auksin ya, auksin. Dia rusak sama enggak ya? Kalau rusak berarti mati dan pertumbuhannya lambat. Kalau yang enggak rusak berarti dia pertumbuhannya cepat. Itulah mengarahnya ke situ gitu. Apa kembali lagi
lagi karena pertanyaannya udah selesai. Jadi Akhirnya. di episode ini cuma ada 3 pertanyaan ya. Kalian kalau masih galau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh komen aja. Jangan lupa like and subscribe juga ke channelku, channelnya Mbak Ulan juga. So, see you next time di pause selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum. Salam.